Gereja Belenduk ini ya adalah gereja pemerintah Hindia Belanda, yang mendirikannya adalah pemerintah Hindia Belanda di bawah naungan Gereja Protestan Hindia Belanda. Nah, yang terpenting untuk Gedangan adalah waktu peristiwa revolusi Indonesia tahun 45, pertempuran 5 hari itu memegang peranan sangat besar sekali karena di sini tinggal Kardinal Sugiopranoto. Inilah eksotisme ibu kota Jawa Tengah yang tersohor dengan ragam sejarah dan budayanya. Semarang memang terkenal sebagai kawasan yang lekat dengan atmosfer kolonial. Kota Lama adalah salah satunya. Terletak di sebelah utara kota Semarang, kawasan ini terdiri dari bangunan tua dengan gaya arsitektur abad ke-18 hingga abad ke-20. Memberdayakan peninggalan, Kota Lama dialihfungsikan sebagai salah satu destinasi wisata primadona yang kaya akan cerita. Kota Lama, siapa sangka? Objek wisata dengan julukan Little Netherlands ini dulunya merupakan kawasan kumuh bahkan rawan kriminalitas. Namun sekarang, revitalisasi digaungkan. Sensasi era kolonial pun kembali dihadirkan. Kota Lama adalah kawasan yang dibangun oleh VOC dan dikelilingi oleh benteng. Disinilah pusat kota didirikan dan menjadi awal peradaban kota Semarang. Hingga akhirnya dikenal sebagai pusat perdagangan di zaman pendudukan Belanda. Ya, setelah kota Semarang berkembang, fungsi-fungsi yang tadinya ada semua di Kota Lama, fungsi pemerintahan, seperti balai kota juga ada di sana, rumah sakit, rumah yatim, itu kemudian kebanyakan keluar dari Kota Lama. Yang tetap bertahan di situ adalah kantor-kantor dagang, karena Kota Lama ini kalau dilihat juga dekat dengan pelabuhan, akses ke pelabuhan penting, padahal zaman dulu semua perdagangan itu melalui pelabuhan. Kota Lama sempat menjadi kawasan mangkrak dan tak terawat pasca kemerdekaan. Melihat kondisi ini, pemerintah Kota Semarang melalui Badan Pengelola Kawasan Kota Lama atau BPK2L merevitalisasi besar-besaran. Hasilnya, kini Kota Lama atau yang biasa disebut dengan Oudstad bahkan sedang dipersiapkan sebagai warisan dunia atau World Heritage oleh UNESCO. Satu persatu pekerjaan rumah dikerjakan, mulai dari konservasi 116 bangunan cagar budaya hingga pembedahan infrastruktur penunjangnya. Desain itu dirombak agar nantinya aura heritage itu masih ada. Hingga sampai saat ini baru mencapai sekitar 40-an%, tetapi kebanyakan ini kan nantinya street furniture ya. Tapi kalau untuk pembangunan infrastrukturnya sih tahapan-tahapan itu sudah dilalui, tinggal bagian-bagian mungkin di dalam-dalamnya. Kalau yang di luar, yang besar-besar ini kan sudah selesai, tinggal yang bagian-bagian city walk-nya, sehingga diharapkan nanti bulan Mei 2019 ini bisa selesai semuanya. Salah satu bangunan yang selalu menjadi pusat perhatian dari kawasan Kota Lama adalah Gereja GPIB Immanuel atau yang biasa dikenal dengan Gereja Belenduk. Dibangun sekitar tahun 1740 dan difungsikan untuk pelayanan di tahun 1753, gereja ini
menjadi saksi bagaimana perubahan dan perkembangan Kota Semarang dari masa ke masa. Adalah Pendeta Helen. Pendeta yang bertanggung jawab atas pelayanan di Gereja Blenduk sejak tahun 2015 telah menyaksikan transformasi gereja hingga saat ini. Saya bersama keluarga tahun 1984 sampai 1988. Jadi merasakan juga ya, setelah kembali ke sini beda sekali gitu. Dulu kan kawasan ini sangat kumuh. Banyak tunawisma, banyak pemulung dan lain sebagainya gitu ya. Lalu juga orang bebas menggunakan lahan gereja itu sebagai tempat parkir truk-truk besar yang mau berangkat ke kota-kota besar. Jadi kan dulu itu Semarang itu sebagai kota transit ya, apalagi taman ini. Nah, ini banyak sekali kerusakan di mana-mana, tidak dirawat gitu ya. Dan rawan kejahatan juga ya, karena banyak juga orang-orang yang iseng gitu, mengotori gedung gereja dan lain sebagainya. Gereja Blenduk menjadi gereja Kristen tertua di Jawa Tengah. Tak hanya sebagai tempat beribadah, namun juga pusat keindahan kawasan Kota Lama karena bersanding dengan sebuah taman cantik yang diberi nama Taman Sri Gunting. Gereja Blenduk ini ya adalah gereja pemerintah Hindia Belanda yang mendirikannya adalah pemerintah Hindia Belanda di bawah naungan Gereja Protestan Hindia Belanda. Pada waktu itu digunakan untuk sarana peribadahan pemerintah Hindia Belanda. Ya. Jadi pegawai-pegawai pemerintah Hindia Belanda yang ditempatkan di Kota Semarang ini. Namun, bagaimana perjuangan Gereja Blenduk untuk terus berdiri dan masih difungsikan hingga saat ini? Seperti apa keunikan arsitekturnya yang mempesona para wisatawan? Mayoritas bangsa Belanda yang menduduki wilayah Kota Lama memeluk agama Kristen Protestan. Praktis, Gereja Blenduk menjadi pusat peribadatan dan dijuluki Netherlands Indisch Kerk. Kondisi berubah pada era pendudukan Jepang. Gereja tidak lagi difungsikan sebagai tempat beribadah. Kalau tidak salah, yang saya pernah dengar pada masa pendudukan Jepang itu justru vakum. Jadi ini dijadikan gedung senjata, ya, penyimpanan senjata, begitu oleh Belanda. Karena pada zaman pendudukan Jepang itu biasanya sarana-sarana ibadah itu tidak diganggu, gitu. Dan disitulah mereka menyembunyikan segala sesuatu. Setelah masa penjajahan berakhir, melalui surat keputusan Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, dibentuklah GPIB atau Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tujuannya guna mengelola gereja secara mandiri. Gereja Blenduk pun diambil alih kepengurusannya oleh GPIB. Tahun 1948, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat itu mengambil alih fungsi pelayanan di gereja ini. Dan tahun 1954 berdasarkan nama-nama pendeta Indonesia ya, baru memulai pelayanannya. Jadi sebelum itu masih ada transisi orang-orang Belanda ya, para pendeta Belanda yang belum pulang ke negerinya masih melayani. Masa peralihan kepengurusan merupakan masa perjuangan, apalagi berada di kondisi awal kemerdekaan. Jumlah jemaat yang tak banyak dan pendanaan yang serba mandiri menjadi kendala yang harus dihadapi. Kini, setelah lebih dari 60 tahun berlalu, Gereja Blenduk mendapat bantuan perawatan dari pemerintah Balai Cagar Budaya. Hal ini sejalan dengan misi revitalisasi Kota Lama Semarang. Ada yang menyebutkan, pada awal pembangunan tahun 1740, gereja ini sempat bergaya arsitektur tradisional Jawa berupa rumah panggung. Namun, seiring perubahan zaman, gereja ikut mengalami perombakan. Hingga akhirnya,
gereja memiliki luas bangunan sekitar 400 meter persegi dan berbentuk oktagonal atau segi 8 beraturan. Keelokan arsitekturnya juga tak kalah menarik. Adalah gaya barok, gaya arsitektur Eropa abad ke-17 hingga ke-19 yang tergambar pada interior bangunan, khususnya pada organ pipa gereja. Yang bangunan utamanya itu karena dibangun pada masanya itu adalah berarsitektur barok. Tapi baroknya itu karena barok Belanda. Arsitekturnya itu penuh dengan hiasan-hiasan, lengkungan-lengkungan ini. Tapi karena itu kalau di Perancis kelihatan sekali. Tapi karena barok Belanda, orang Belanda itu cenderung tidak terlalu suka yang rumit-rumit. Itu barok yang di gereja Belunduk itu lebih sederhana. Tapi masih kita bisa lihat di organnya itu, ornamennya itu barok sekali. Sebagian besar interior gereja masih terjaga keasliannya. Selain alat musik organ, ada pula warna-warni kaca patri, lampu gantung kristal, hingga peninggalan bangku untuk jemaat berbahan kayu dan rotan. Setelah mengalami beberapa perombakan, tahun 1894 gereja ini dibangun kembali oleh De Wilde dan Westmaas. Gaya neoklasik dipilih dan menjadi trademark gereja Belenduk hingga saat ini. Nah itu karena awalnya memang dibangun pada masa barok, tapi kemudian ada penambahan, pembangunan baru, khususnya bagian depan 2 menara dan teras depannya itu karena zaman neoklasik, itu bergaya neoklasik. Jadi itu perpaduan yang menarik di gereja Belenduk itu. Kubah itu munculnya zaman neoklasik itu. Setelah tadinya atapnya biasa, tapi kemudian diganti atap kubah karena itu pengaruh arsitektur neoklasik. Kubah dengan penutup lapisan logam yang berwarna kecoklatan sangat kontras, dipadukan dengan gedung yang berwarna putih. Pada renovasi ini, terjadi perubahan nama bangunan gereja. Nederlands Idiskerk berubah nama menjadi Kupelkerk yang berasal dari 2 kata Belanda, yaitu kupel yang berarti kubah dan kerk yang berarti gereja, sehingga memiliki arti gereja berkubah. Nama Belenduk sendiri yang menjadi tren hingga saat ini merupakan ekspresi Jawa yang menggambarkan bentuk menonjol, lengkung, seperti setengah bola yang besar. Selain gereja Belenduk sebagai gereja Protestan, di kawasan Kota Lama juga terdapat identitas gereja Katolik, yaitu Gereja Gedangan. Lantas seperti apa sejarah gereja yang konon juga memiliki cerita sejarah perjuangan melawan penjajah? Eksotisme Kota Lama tak akan lengkap jika melewatkan gereja yang satu ini. Terletak di perbatasan Kota Lama, tepatnya di Jalan Ronggo Warsito, Semarang. Gereja ini bernama Gereja Paroki Santo Yusuf. Oleh warga sekitar disebut dengan Gereja Gedangan. Awalnya, lokasi gereja merupakan kebun pisang atau gedang dalam bahasa Jawa. Ada pula yang menyebut sebagai Gereja Merah, karena bangunan gereja yang terdiri dari tumpukan batu bata merah. Gereja Gedangan adalah gereja Katolik pertama di Semarang untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduk Katolik Semarang di era kolonial. Saya berkesempatan bertemu dengan Jongki Tio, seorang budayawan dan pegiat sejarah Kota Semarang, untuk membahas cerita di balik gereja yang dibangun pada abad ke-18 ini. Sejarah perkembangan agama Katolik di Semarang, karena ini merupakan salah satu perhentian dari sarana-sarana agama Katolik itu di sini. Jadi dulu pindah-pindah gitu, malah bahkan pernah jadi satu dengan gereja Belenduk, kemudian pindah ke sana, terakhir di sini, dan dibangun tahun 1870, selesai 75, dan merupakan gedung gereja yang paling bagus di Indonesia. Siapa sangka, gereja ini juga memiliki andil dalam riwayat perjuangan zaman penjajahan Jepang tahun 1945, tepatnya
pada peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang adalah Monsinyur Albertus Sugiopranoto, tokoh Jawa sekaligus uskup pribumi Indonesia pertama yang berperan dalam menyelamatkan para pemuda Semarang kala itu. Nah, yang terpenting untuk Gedangan adalah waktu peristiwa revolusi Indonesia tahun 45, pertempuran 5 hari itu memegang peranan sangat besar sekali karena di sini tinggal Kardinal Sugiopranoto yang juga salah satu tokoh yang mendamaikan gencatan senjata waktu itu dan menyelamatkan banyak jiwa dari pejuang-pejuang Semarang waktu terjadi pertempuran hebat di sekitar penjara Melaten itu. Di gereja ini, ia mengobati dan menyembunyikan para pemuda Indonesia dari kejaran penjajah Jepang. Dengan bantuannya pula, sebagian pemuda berhasil dilarikan keluar dari Semarang untuk menyelamatkan diri. Sebelum pecah perang antara Indonesia dan Jepang, Gereja Gedangan dan Sugiopranoto memiliki hubungan yang baik dengan keuskupan di Nagasaki. Sehingga pasca pertempuran, gereja ini masih utuh dan terjaga. Selain sejarah, gereja ini memiliki keindahan bangunan dan interior yang digadang-gadang sebagai gereja tercantik di Indonesia. Dirancang oleh arsitek Belanda Van Bakel, gereja ini memiliki gaya arsitektur neogotik. Ini bangunannya kan orang mengatakan neogotik ya. Memang pada sekitar abad akhir abad ke-18, abad ke-19 itu arsitektur neogotik itu di Eropa sangat berkembang. Jadi hampir semua bangunan yang di Eropa bentuknya memper-memper di sini. Jadi atapnya lansip gitu ya. Batanya kelihatan gitu ya. Itu yang menjadi ciri khas dari bangunan di Eropa waktu itu. Jejak peninggalan pun masih dapat dilihat. Semua ornamen gereja masih asli, terpampang rapi dan indah, serta terawat hingga saat ini. Menariknya, saat gereja dibangun, semua bahan material didatangkan langsung dari negeri Belanda. Mulai dari balok batu bata merah, lantai keramik, dan kayu-kayu asli khas Eropa dibawa menggunakan kapal kosong yang akan berangkat ke Indonesia untuk mengangkut rempah-rempah. Sesampainya di Indonesia, bahan material diturunkan dan digunakan untuk pembangunan gereja. Ornamen yang paling menonjol adalah kaca patri asli Belanda yang menghiasi bangunan gereja. Terdapat 19 jendela kaca patri warna-warni yang mampu membiaskan cahaya matahari hingga masuk ke seluruh bangunan. Gereja Belenduk maupun Gedangan merupakan nyawa dari indahnya kawasan Kota Lama. Bahkan, hingga kini masih digunakan untuk beribadah sebagaimana fungsinya. Menilik nilai sejarahnya yang tinggi, revitalisasi untuk membenahi kawasan warisan dilakukan secara hati-hati dan mengikuti aturan yang harus ditaati. Karena kalau namanya membangun atau merevitalisasi di kawasan heritage ini kan ada kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Kemudian kaidah yang lain adalah bentuk bangunan itu. Bangunan heritage ini kan fasad tidak boleh dirubah. Jadi kalau mau merubah atau membuat cantik itu ada di dalamnya. Jadi mungkin interior dan sebagainya. Tetapi yang di luar itu boleh diperbaiki atau boleh direvitalisasi, tetapi bentuknya tidak boleh dirubah. Kawasan Kota Lama dengan 2 gerejanya merupakan saksi bisu jatuh bangunnya bangsa ini merawat persatuan. Idealnya, saat ini kita ikut menjaga dan berbangga karena bangsa yang besar tidak melupakan sejarahnya.
Kompas TV, independen,